Tahukah kalian, diperlukan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan renewable energy di Indonesia? Sebagai contoh, di industri geothermal, biaya rata-rata untuk pengembangannya di Indonesia mencapai 58 miliar rupiah untuk setiap instalasi 1 megawatt listriknya. Untuk energi angin, diperlukan sekitar 24 miliar rupiah tiap pemasangan 1 megawatt listrik. Untuk pengembangan listrik tenaga surya, tiap 1 megawatt listrik dibutuhkan biaya sekitar 40 miliar rupiah. Instalasi 1 megawatt listrik tenaga biogas membutuhkan biaya sebesar 47 juta rupiah. Sedangkan untuk pemasangan 1 megawatt listrik tenaga mikrohidro dibutuhkan biaya sebesar 30 miliar rupiah. Cukup banyak ya jiwaku? Tapi, pernah gak sih kalian kepikiran bagaimana sih pendanaan di sektor energi terbarukan? Yuk, mari kita bahas. Pendanaan proyek industri energi terbarukan berasal dari dua sumber pendanaan, yaitu pendanaan yang bersifat publik dan pendanaan yang bersifat private. Pendanaan publik terdiri dari 3 sektor. Sektor pendanaan publik yang pertama adalah pemerintah. Sektor pendanaan publik kedua adalah Development Finance Institution atau DFI, seperti World Bank dan Asian Development Bank. Selanjutnya adalah Climate Funds. Climate Funds adalah dana yang dikumpulkan dari negara-negara di dunia untuk mendanai proyek yang berkaitan dengan industri energi terbarukan. Sedangkan pendanaan private sendiri terdiri dari 3 sektor. Pertama yaitu korporasi. Korporasi yang masuk dalam pendanaan private adalah korporasi yang bergerak di sektor energi dan korporasi yang bergerak di sektor investasi. Yang kedua adalah financial institution atau FI. Salah satu contohnya adalah bank. Yang ketiga adalah sektor lain seperti private equity atau PE dan venture capital atau VC. Pendanaan private menyumbang 84% dari total investasi proyek industri energi terbarukan. Proporsi sektor ini cukup besar jika dibandingkan dengan persentase pendanaan publik dengan persentase 16% saja. Setelah mengetahui sumber pendanaan proyek, dibutuhkan instrumen pendanaan agar pembangunan proyek dapat tercapai. Instrumen yang umum digunakan dalam pendanaan industri energi terbarukan adalah debt atau hutang, dengan persentase sebesar 56%. Dibandingkan dengan ekuitas, dengan persentase 36% dan instrumen lain seperti hibah dengan persentase 8%. Dilihat dari tipe pembiayaannya, hutang terdiri dari 2 tipe pembiayaan, yaitu corporate finance dan project finance. Apa sih perbedaan dari 2 tipe pembiayaan tersebut? Pada skema corporate finance, misal terdapat perusahaan X yang memiliki 3 proyek. Proyek A merupakan bisnis shipping, proyek B merupakan bisnis manufacturing, dan proyek C merupakan bisnis energi terbarukan. Proses pembiayaan proyek pada corporate finance, yaitu bank, akan memberikan pembiayaan langsung kepada perusahaan X dengan melihat secara umum kondisi perusahaan X. Parameter yang diperhatikan oleh bank saat memberikan pembiayaan kepada perusahaan terdiri dari 3 parameter, yaitu profitability, liquidity, dan solvability. Berbeda dengan corporate finance, project finance adalah tipe pembiayaan pada level proyek. Artinya, bank akan menunjuk SPV atau Special Purpose Vehicle, yaitu perusahaan lain untuk mengembangkan proyek dan pembiayaannya akan diberikan langsung ke proyek yang dipilih. Parameter yang ditinjau oleh bank dalam skema project finance adalah seberapa kokoh struktur proyek yang akan dijalankan. Dalam perspektif project finance, bank akan melihat industri energi terbarukan sebagai sebuah struktur dengan beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu siapa off-takernya. Komponen kedua yaitu sponsor. Komponen ketiga adalah natural resources. Komponen keempat adalah technology provider. Komponen kelima adalah engineering procurement construction atau EPC. Komponen terakhir adalah project preparation consultant. Setelah melihat struktur proyek, bank perlu melakukan analisis resiko proyek untuk mengurangi resiko yang terjadi selama proyek berlangsung. Yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua adalah aspek financial, yang ketiga adalah aspek sosial dan lingkungan, selanjutnya adalah aspek hukum.
Keempat aspek tersebut sangat penting. Oleh karena itu, jika terdapat salah satu aspek yang bermasalah, maka proyek tersebut tidak akan bisa dijalankan. Nah, buat kalian yang ingin berkarir di industri renewable energy, khususnya bidang financing, Jiwa Learning punya video silabus bernama Financial Modeling for Geothermal Project. Silabus ini akan membantu kalian belajar dari konsep dasar sampai ke penerapan pemodelan keuangan di industri energi terbarukan, khususnya geothermal. Silabus ini juga mempunyai contoh studi kasus lapangan. Jadi, kalian bisa langsung menerapkan pemaparan materi di awal pada real case scenario di lapangan. Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Yuk, segera akses kursusnya di jiwa.i5.co.id. Kami tunggu ya! Masih banyak video terbaru dan menarik dari kita di website jiwa.i5.co.id dan YouTube Jiwa Learning. Jangan lupa stay tune terus di Jiwa Learning. Fuel your mind in 5 minutes. Dan ikutin terus update dari i5 di website dan media sosial kita.